Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Adrian 29. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview lagi pemasangan lampu Hapak MP1 Plus 25 watt di Honda Vario 160 ABS. Dan kebetulan ownernya berasal dari Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, datang ke Tangerang Selatan ke workshop kami untuk pemasangan lampunya. Untuk pemasangan sendiri seperti biasa, di bagian relay set kita pasangkan di bagian sini. Di sini untuk pegangannya kita buatkan dua ya, satu menggunakan baut, di belakangnya menggunakan tali tis supaya lebih stabil ya di bagian sini. Jadi untuk soketnya selalu kita buatkan PNP seperti ini. Oke, di sini ada soket 4 pin, soket 3 pin dan soket 2 pin. Lalu untuk driver Hapak MP1 Plus 25 watt kita pasangkan di bagian sini berdekatan dengan modul dari saklar kiri Vixen. Ini modul saklar kiri Vixennya untuk memfungsikan di bagian lampu utama. Dan kebetulan di bagian negatif saklar kiri Vixennya untuk memfungsikan modul kita jadikan satu di bagian negatif di relay set ya. Jadi untuk di satu kabel ini kita buatkan dua, satu masuk ke relay set negatifnya, satu lagi masuk ke bagian modul saklar kiri Vixen. Terus di bagian soket ini dari saklar kiri Vixennya kita buatkan PNP 100% ya. Jadi ini masuk ke bagian soket yang menempel di kabel bodi, lalu ini yang arah ke bagian soket yang arah ke bagian headlampnya, headlamp di bagian sini ya. Terus untuk pemasangan lampunya seperti biasa kita menggunakan bracket custom seperti ini untuk posisi sebelah kanan, ini untuk posisi sebelah kirinya ya. Jadi untuk ketinggiannya tetap kita buatkan stabil, naik turunnya bisa di setel. Untuk bracket sendiri tidak menempel di bagian bodi yang halus ini atau yang lentur ini, tetapi di bagian atas ya, supaya lampu itu lebih stabil, tidak goyang dan tidak mudah getar. Dari saklar kiri Vixen sendiri di sini sudah terdapat soket PNP. Ini selalu kita buatkan sama persis dengan soket saklar kiri bawaan dari Honda Vario 160 ABS ya. Jadi tidak ada pemotongan kabel sama sekali di bagian saklar orinya. Terus ini ada satu kabel ini untuk memfungsikan input positif menuju ke bagian saklar, dan juga kita jumper arah menuju ke input positif menuju ke saklar 2 mode ya di bagian sini. Jadi nanti di saklar 2 modenya tinggal kita buatkan soket 3 pin seperti ini, yang kabel warna hitam input positif, yang untuk kabel warna merah ini untuk low beam warna putih, untuk kabel warna kuning high beam warna kuning. Untuk penempatan saklar 2 modenya seperti biasa kita buatkan di bawah sini ya, karena ini untuk versi terbarunya supaya lebih simple. Dan biasanya kalau pemasangan di bagian spion sini ini agak sedikit mentok di bagian high beam ya, karena sangat mepet sekali. Kalau untuk bagian bawah ini sangat mudah sekali pemakaiannya dan sejajar dengan tombol klakson, jadi tidak terlalu rame. Terus untuk bongkar pasang di bagian bautnya itu tidak mentok. Tetapi jika kita menggunakan yang khusus buat spion kiri yang tombolnya ada di sini, maka untuk bongkar pasang di bagian bautnya itu agak sedikit susah. Dan yang pasti selalu kita buatkan sikring ini masuk ke menuju ke bagian relay set positif ya. Ini kita menggunakan sikring 15 ampere. Dan untuk pemasangannya kita buatkan di bagian sini. Terlihat kabel merah ini arah menuju ke relay setnya. Untuk hasil dari pemasangannya seperti biasa ya, kita buatkan sejajar seperti ini supaya stabil dalam pencahayaannya. Oke, akan kita lanjut untuk di bagian perapian di bagian bodinya. Terus nanti lanjut kita tes untuk hasil cahayanya di jalan atau di outdoor atau di luar ruangan. Oke, jangan kemana-mana, tetap di channel ini. Nah, jadi untuk posisi setelah terpasang di bagian bodi depannya, ini hasilnya seperti ini ya. Jadi tetap kita utamakan untuk penempatannya supaya nggak mentok di bagian cover atas. Dan jika ada nanti pelepasan di bagian depan, entah itu pergantian komstir atau yang lainnya, tinggal memotong tali tis yang di sini, maka nggak akan ketarik di bagian kabel bawahnya. Dan ini untuk hasil posisi setelah terpasang di bagian motornya ya. Jadi ini kabelnya tetap ke atas kanan kirinya, dan ini tinggal disampingkan ke bagian sini, nanti diikat menggunakan tali tis. Nah, jadi untuk hasil tampilannya itu seperti ini ya. Jadi untuk lampu sendiri memang kita buatkan mepet di bagian atas kanan kirinya
seperti ini. Jadi tidak memasang di bagian segitiga sini ataupun di bagian sini. Karena beberapa bracket yang sudah di PNP-kan di Honda Vario 160 itu tidak seperti yang biasa kita buat. Dia hanya menempel di bagian bodi atas ini ataupun di bagian segitiga sini. Nah, di sini untuk hasil cahayanya, jadi cahaya tetap keluar full ya. Dan juga untuk hasil tampak pemasangannya dari samping itu tidak begitu kelihatan. Jadi kalau kita pas posisi parkir itu tidak begitu rawan ya, dan tidak khawatir untuk tampilannya karena tidak terlalu kelihatan di bagian depannya. Berbeda jika kita memasangkan di bagian segitiga, di bagian sini ataupun di bagian atas ini. Nah, kita coba bandingkan ya dengan lampu standar. Karena ini untuk wattnya 25 watt, maka pas kita menyalakan juga berbeda dengan lampu Duromoto X1 yang wattnya hanya 20 watt. Ini untuk lampu standarnya menyala, dan ini untuk lampu Hapak MP1 Plus 25 watt, low beam warna putih, high beam warna kuning. Oke, kelihatan banget ya perbedaannya ya. Kita fokuskan ke lampunya, coba. Nah, tetap masih kelihatan jauh ya. Pas beam. Oke, kita lanjut ke cahaya di jalanan atau di outdoor atau di luar ruangan. Oke, setelah pemasangan semuanya rapi ya, kita lanjut di pengetesan cahaya di jalan. Oke, kita untuk low beam warna putih, high beam warna kuning. Tuh terlihat ada sesosok yang lewat di depan kita. Tes lagi. Kita bedakan ya dengan cahaya lampu standar. Karena sampai sekarang pun masih banyak yang mempertanyakan dari segi pemasangan, fungsi cahaya, dan perbandingan cahayanya ya. Kita coba yuk. Untuk low beam warna putih. Oke ya, ini lampu standar, low beam warna putih, high beam warna kuning, pas beam. Jadi di bagian sini seperti biasa kita buatkan untuk Saklar Carry Fiction sendiri, kita untuk on off lampu utama di sini ya. Terlihat jelas. Lampu utama high beam, pas beam. Jadi seperti biasa untuk fungsi dari pas beam ini bisa berfungsi walaupun tidak menyala lampu utama. Nah, tapi jika di bagian high beam bisa difungsikan setelah menyalakan lampu utama. Itu perbedaannya antara high beam dan pas beam ya. Kita coba untuk bandingkan lagi. Ini untuk cahaya lampu standar di Honda Vario 160 ABS. Ini untuk lampu Hapak MP1 Plus 25 watt, low beam warna putih, high beam warna kuning, pas beam nyala bersamaan. Tapi kalau kita masukkan ke senja juga sama ya, tidak akan berfungsi. Ataupun kita tetap kalau untuk pas beam tetap berfungsi seperti ini. Oke. Ini off semua. Lampu utama, pas beam, high beam, low beam, pas beam, high beam kuning, pas beam. Oke ya, jadi cukup jelas untuk review pemasangan pada kesempatan kali ini. Dan kebetulan memang ownernya berasal dari daerah Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, datang ke Tangerang Selatan ke workshop kami untuk pemasangan lampu Hapak MP1 Plus 25 watt di Honda Vario 160 ABS. Dan pemasangan seperti biasa kita buatkan PNP 100%, tidak ada pemotongan kabel sama sekali. Oke, jika ada pertanyaan bisa langsung komen di kolom komentar ataupun bisa langsung kontak WhatsApp saya yang ada di kolom deskripsi. Untuk pemasangan bisa langsung kontak WhatsApp saya yang ada di kolom deskripsi juga di nomor 081227507229. Untuk lokasi pemasangan kami sendiri untuk sementara ini masih daerah Tangerang Selatan, tepatnya di Jalan Rabungan 15 RT 1 RW 2 nomor 167, Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondokaden, Tangerang Selatan. Atau teman-teman bisa searching di map lokasi kami yang bernama Riana Soris Motor. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuatkan konten-konten tentang perlampuan khususnya di motor dan juga di mobil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.